Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Andri Pranata, Guru Prakarya dan Kewirausahaan di SMA Negeri 1 Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan memberikan materi prakarya dan kewirausahaan tingkat SMA semester 1 dengan kompetensi dasar menganalisis sistem pengolahan makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, memahami jenis dan karakteristik bahan dan alat pengolahan makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang kedua, menganalisis macam-macam makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang ketiga, menganalisis teknik pengolahan dan pengawetan makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang keempat, menganalisis tahapan proses pengolahan dan pengawetan makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang kelima, menganalisis jenis dan kegunaan bahan kemasan. Yang keenam, menganalisis teknik penyajian dan pengemasan makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa di mana memiliki keanekaragaman olahan makanan yang menjadi ciri khas daerah tersebut atau sering kita sebut sebagai makanan khas daerah. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter makanan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Makanan khas daerah memiliki kandungan gizi dan manfaat yang beragam, sesuai dengan bahan baku, bahan tambahan, dan teknik pengolahan yang digunakan. Bahan utama produk makanan khas daerah adalah bahan nabati atau hewani. Kandungan nutrisi utamanya adalah karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Jumlah komponen-komponen tersebut berbeda-beda pada masing-masing bahan, tergantung pada susunan, kekerasan, tekstur, cita rasa, dan warna. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku dengan kebudayaan yang sangat beragam. Demikian pula dengan hasil alam yang dijadikan sebagai bahan pangan. Umumnya, bahan pangan berasal dari dua sumber, yaitu bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Bahan pangan nabati adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan serelia. Bahan makanan hewani adalah bahan makanan yang berasal dari hewan, seperti telur, ayam, daging, ikan, dan susu. Perbedaan budaya dan bahan pangan yang tersedia membuat pengolahan produk makanan khas berbeda di setiap daerah, sehingga menghasilkan aneka jenis produk makanan yang beraneka ragam dengan karakter yang berbeda pula. Makanan khas daerah memiliki ciri khas dan karakter tertentu, seperti makanan dari Jawa Barat. Jawa Barat merupakan daerah pegunungan yang banyak menghasilkan berbagai jenis sayur mayur. Masyarakat Jawa Barat lebih suka makan sayur-sayur muda yang masih mentah secara langsung dalam bentuk lalapan mentah yang disantap bersama sambal. Masakan Jawa Tengah. Masyarakat Jawa Tengah banyak menggunakan bawang putih sebagai bumbu dominan dan lebih menyukai rasa manis dibandingkan dengan rasa yang lain. Masakan Jawa Timur. Masakan olahan masyarakat Jawa Timur banyak menggunakan terasi dan petis sebagai pemberi rasa pada masakan. Dengan rasa yang sedikit pedas, masakan Jawa Timur banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. Masakan Sumatera. Masakan olahan daerah Sumatera menggunakan banyak bumbu. Sumatera Barat menggunakan banyak cabai hingga rasa relatif pedas dan santan kental. Masakan Sulawesi. Masakan olahan daerah Sulawesi banyak menggunakan ikan dengan rasa asam pedas. Dalam mengolah makanan,
ada 3 teknik pengolahan untuk membuat makanan khas daerah, yaitu yang pertama teknik memasak basah, yang kedua teknik memasak kering, dan yang ketiga teknik memasak menggunakan minyak. Macam-macam teknik memasak basah antara lain adalah merebus. Merebus adalah memasak bahan makanan di dalam cairan atau air, susu, atau kaldu yang mendidih kurang lebih 100 derajat Celcius, sehingga gelembung udara pecah di permukaan cairan. Alat yang digunakan ialah panci yang ditutup. Selanjutnya adalah menyetup. Menyetup adalah memasak bahan makanan di dalam cairan atau air, kaldu, dan saus dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Proses menyetup ini terjadi perlahan-lahan agar bahan makanan dapat lunak. Teknik memasak basah selanjutnya adalah mengukus. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Alat yang digunakan adalah risopen, dandang dengan kukusan, langseng, dan soblongon atau klakat. Cara selanjutnya adalah mentim. Mentim merupakan memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau 2 panci, yang satu lebih kecil sehingga dapat dimasukkan ke dalam panci yang lain. Cara ini memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah macam-macam teknik memasak kering. Ada yang namanya memanggang. Memanggang adalah memasak bahan makanan di atas api terbuka. Api tersebut diletakkan di bawah bahan makanan yang dimasak, sehingga menimbulkan aroma yang sedap. Api tidak boleh terlalu besar agar bahan makanan tidak hangus. Bahan makanan yang dipanggang biasanya dalam bentuk kecil. Yang kedua adalah mengepan atau mengoven. Mengepan atau mengoven adalah memasak bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala jurusan. Mengepan lebih tepat pada memasak adonan roti dan kue. Selanjutnya adalah menggongseng. Menggongseng adalah memasak bahan makanan tanpa minyak. Selain membuat masak bahan makanan, juga membuat aroma yang sedap. Alat yang digunakan adalah wajan berdasarkan tebal atau kuali dari tanah liat. Seringkali digunakan pasir sebagai pengganti minyak agar panasnya merata. Bahan makanan yang disangrai, misalnya kacang tanah, ketumbar, dan kemiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas teknik memasak dengan minyak. Ada berbagai macam teknik memasak dengan minyak, yaitu yang pertama, menumis. Menumis adalah memasak bahan makanan dengan minyak atau lemak sedikit sambil diaduk. Bumbu yang ditumis akan mengeluarkan aroma yang sedap. Sayuran terasa lebih gurih dan lebih enak. Bahan makanan yang ditumis adalah bahan makanan yang teksturnya lembut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah menggoreng. Menggoreng adalah memasak bahan makanan di dalam minyak. Ada 2 macam menggoreng ternyata, yaitu menggoreng di dalam minyak sedikit dan menggoreng di dalam minyak yang banyak. Sebagai contoh, menggoreng di dalam minyak sedikit adalah menggoreng ayam, menggoreng ikan, tahu, dan tempe. Sedangkan menggoreng dengan minyak yang banyak adalah menggoreng kentang, menggoreng kerupuk, dan sejenisnya. Bahan makanan yang akan digoreng dapat diberi lapisan atau tanpa lapisan. Baik, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai jenis bahan kemas olahan makanan khas daerah. Sebelumnya saya akan mau menjelaskan dulu ini, apa itu kemasan. Kemasan merupakan tahapan akhir dari sebuah produksi dan memegang peran penting dalam usaha pengolahan makanan. Makanan dengan penampilan menarik akan menggugah selera. Karena untuk mengkonsumsi makanan, pertama-tama kan pandangan mata yang bekerja, kemudian diikuti indera penciuman untuk aroma, baru kemudian lidah memberi indera rasa bekerja, menghasilkan rasa nikmat.
Penyajian ataupun kemasan akan menjadi daya tarik konsumen untuk membeli dan memakannya. Oleh karena itu, jenis, bentuk, dan warna serta dekorasi kemasan perlu diperhatikan agar dapat memberi tampilan unik, menarik, dan berkarakter pada penyajian dan kemasan produknya. Adanya wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran, serta gangguan fisik atau gesekan, benturan, dan getaran. Selain itu, pengemasan ternyata berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan agar mempunyai bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Dari segi promosi, pembungkus atau wadah itu ternyata berfungsi sebagai perangsang atau daya tarik pembeli. Oleh karena itu, bentuk, warna, dan dekorasi dari kemasan perlu diperhatikan dalam perencanaannya. Demikianlah video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan mengenai materi menganalisis sistem pengolahan makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Semoga video ini dapat menambah wawasan peserta didik dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.